Jadi jangan karena merasa bahwa hidup ini hanya sementara, jadi yang dilakukan hanya ibadah, tidak melakukan hal-hal lain untuk orang lain gitu. Nah ini yang salah kaprahnya di situ. Akhirnya apa? Menjadikan pribadi yang sangat pasif dan jadi pemalas. Tiap hari hanya beribadah, hanya jungkir balik, ibadah, berritual, berspiritual, naik gunung, ke laut, kemana, ke gua, tapi nggak melakukan apa-apa gitu. Itu artinya Anda menjadi seorang spiritual atau seorang beragama yang sangat-sangat egois. Karena yang Anda pikirkan hanya kepentingan Anda sendiri untuk menuju surga. Anda tidak memikirkan orang lain, kita tidak memikirkan orang lain, bagaimana kita bermanfaat orang lain. Gitu. Dijelaskan terkait dengan penciptaan manusia yang bisa dikenal dengan istilah sangkan paraning dumadi Buddha. Oh iya, penciptaan manusia. Pertanyaannya kadang-kadang di mana kita sebelum lahir gitu kan ya. Jadi kalau kita pahami sangkan paraning dumadi, sangkan itu kan dari mana, paraning kita ini setelah itu perjalanan di mana, dumadi kita pulang, setelah itu kita mau menuju kemana kan itu. Sangkan paraning dumadi itu suatu pemahaman mendasar dari penciptaan kita yang diajarkan atau dipercaya oleh para leluhur kita ya. Ruh. Jadi sebelum kita dilahirkan, kita ini berada di alam ruh. Alam ruh yaitu yang seperti yang kita percaya, ruh itu adalah pancaran dari nur ilahi gitu ya. Jadi nek divisualisasikan mungkin ya ada satu semacam di ruang kaca, disitulah kita tinggal, para ruh-ruh kita itu di situ semua itu sebelum kita dilahirkan. Nah bisa dikatakan bahwa sebelum kita lahir, kita ini sebenarnya sudah sudah ada suatu perjanjian dengan sang pencipta kita. Kita seperti sudah disodorkan suatu blueprint dari jalan hidup kita nantinya gitu loh. Jadi maka kadang-kadang kita sering merasakan suatu sensasi dejavu ya, paham ya? Dejavu itu kenapa? Karena sebelum kita dilahirkan, kita ini sudah menandatangani blueprint dari perjalanan kehidupan kita. Gitu. Ya siki Mas Indra kamu nanti turun ya jadi orang Tuban. Nah itu, sampean Tuban ya Mas ya. Iya, jadi Tuban. orang Tuban. Nanti sampean lahir tahun sekian. Lahir dari seorang ibu nama ini, bapak ini. Setelah lahir nanti sampean berapa bulan bisa jalan. Setelah itu masuk SD tahun sekian. Kelas 3 SD sampean tidak naik kelas 4 SD sampean ketabrak sepeda motor. Ya. Tahun sekian sampean SMP pacaran. Nah, sampai menikah, sampai punya anak, tahun sekian sampean berpisah. Contohnya seperti itu. Jadi, orang payu. Seperti maring ini payu Mas gitu. Jadi tahun sekian sampean berkunjung ke Jogja, tahun sekian berkunjung ke Paseban ke sini. Itu semuanya seperti sudah di print dalam satu blueprint atau skenario besar kita di sana. Nah, terus kita ini cerita kamanungsane ya, bahasa menungsone kita disodorkan. Ini roh, ini nanti jalan hidup yang akan kamu lalui. Wis macon sih. Ya, itu tuh. Waca. Oh iya, waduh, aku engko iki yo. Tang meneh aku ketabrak yo, aku ngene ya. Jadi semuanya udah terbaca. Setuju tak Kak? Gitu. Nek gak setuju yo ibaratnya disitulah sampean iso protes. Aku mau iki aku, nah gitu. Nek gak iso yo gak iso, iki wis ditulisno iki, wis takdirmu ngene, gitu kan ibaratnya gitu. Nah, oke, tak terima. Harap-harap tanda tangan. Itu loh Mas. Setelah kita dalam tanda kutip menandatangani blueprint dari perjalanan hidup kita nanti di dunia, barulah kita ini diantrikan
antri untuk masuk ke rahim sang ibu gitu. Nah setelah sudah waktunya tadi tertulis dong, Oktober tahun depan kamu lahir, berarti 9 bulan ke belakang ini sudah ikut antrian untuk masuk ke rahim seorang ibu. Maka ketika detik itu dihitung mundur kira-kira 9 bulan 10 hari, pasangan yang akan menjadi bapak ibu sampean ini bersenggama, masuklah roh sampean ke situ. Itu loh. Nah setelah masuk, kemudian di dalam rahim sang ibu pertumbuhan ini dimulai, ya itulah kita baru mulai menjalani kehidupan awal kita. Sebenarnya sudah hidup, ya sudah hidup, wong kita sudah ditiupkan roh ke dalam rahim, dan di dalam rahim kita sudah menjalani suatu proses kehidupan, mulai dari yang tadinya hanya berbentuk setitik, kemudian tumbuh menjadi seperti kecebong, kemudian menjadi yang lebih besar lagi, ya, kemudian sehingga menjadi janin dalam ukuran yang agak kecil, kemudian besar-besar sehingga berusia 9 bulan. Disitulah kita ini semuanya tersambung dengan ibunda kita. Ibunda kita inilah yang memberikan semua apa yang kita butuhkan, mulai dari nutrisi secara fisik dan juga perkembangan mental dan juga batiniah kita ini sudah dimulai sejak kita di rahim ibu. Nah itulah yang namanya tali pusar, atau dalam metafisiknya itulah tali sambung rasa kita ke ibu kita. Nah itu loh. Nah, maka betapa pentingnya seorang ibu itu ya bisa kita rasakan mulai sejak kita ditiupkan di rahim ibu ini. Kita sudah diajarkan banyak hal melalui ibu kita, lewat kalau secara fisik ini lewat asupan makanan yang diberikan kepada kita, tapi secara batiniahnya kita sudah diajarkan olah rasa melalui apa yang dirasakan oleh ibu kita. Jadi ketika ibu kita sedih, kita diam. Ketika ibu kita gembira, ibu kita nari-nari, ini pun kita di dalam ikut nendang-nendang gitu. Kalau sudah besar gitu, ibu kita menangis, kita juga ikut sedih. Ibu kita gembira, kita ikut gembira. Itulah sambung rasanya kita dengan ibu bisa kita rasakan lewat tali pusar kita itu. Jadi maka di ajakan yang di paguyuban saya ini, meditasi hening sambung rasa ke leluhur kita sendiri, inilah yang sebenarnya paling utama kita butuhkan itu. Nah inilah awal dari sangkan paraning dumadi, ketika kita sudah menjalani fase kehidupan di rahim ibu. Ini sangkan, ini dari mana kita berasal, ya. Terus kemudian ketika sudah 9 bulan 10 hari, tibalah kita waktunya terlahir ke dunia ini. Begitu keluar dari rahim, itu kita sudah mulai patrap. Patrap itu apa ya? Kita lihat posisi bayi kalau lahir ini kan gini, selalu begini. Tangan menggenggam, kaki begitu keluar langsung kayak menjejak itu. Itu patrap. Jadi kita sudah dibekali kesiapan untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Ketika kita sudah membuka tangan, kemudian kita sudah menangis, itulah kita sudah menandai diri kita bahwa aku siap untuk menghadapi fase hidup selanjutnya, yaitu paraning, yaitu di mana kita setelah dilahirkan itu, ya. Nah setelah kita dilahirkan, inilah kalau yang di rahim ibu tadi alam purwa, jadi alam awal. Setelah kita dilahirkan di bumi inilah, di fase kehidupan sekarang ini namanya alam madya atau alam tengah gitu. Nah di alam dunia inilah fase kehidupan kita selanjutnya. Apakah ini penting? Penting sekali. Nah kadang-kadang ada satu frase atau satu kalimat yang mengatakan bahwa urip iki mau mampir ngombe loh gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya itu akhirnya tidak kita lakukan karena kita merasa bahwa hidup ini hanya mampir ngombe, hanya sangat singkat. Akhirnya malah jadi sesuatu yang bisa menjadi hal yang negatif untuk kita. Wes aku males lapo-lapo karena urip iki mau dilu. Nah, akhirnya kita tidak termotivasi untuk melakukan hal-hal positif untuk orang lain gitu. Jadi mindset ini harus kita balik, bahwa karena hidup kita ini sangat singkat sekali, maka kita harus melakukan banyak hal untuk
agar bermanfaat untuk orang lain. Karena kehadiran kita di alam madya atau di dunia inilah merupakan kepanjangan dari tangan Tuhan atau berkah dari alam. Lewat alam lah kita diberi kepercayaan untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah itu, jadi jangan karena merasa bahwa hidup ini hanya sementara, jadi yang dilakukan hanya ibadah, tidak melakukan hal-hal lain untuk orang lain gitu. Nah ini yang salah kaprahnya di situ. Akhirnya apa? Menjadikan pribadi yang sangat pasif dan jadi pemalas. Tiap hari hanya beribadah, hanya jungkir balik, ibadah, berritual, berspiritual, naik gunung, ke laut, kemana, ke gua, tapi nggak melakukan apa-apa gitu. Itu artinya Anda menjadi seorang spiritual atau seorang beragama yang sangat-sangat egois. Karena yang Anda pikirkan hanya kepentingan Anda sendiri untuk menuju surga. Anda tidak memikirkan orang lain, kita tidak memikirkan orang lain, bagaimana kita bermanfaat orang lain. Itu ya. Jadi mari kita isi di alam madya ini dengan hal-hal positif dan bermanfaat untuk orang lain. Karena ini merupakan bekal kita untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, yaitu dumadi, yaitu kemana kehidupan kita atau perjalanan kita selanjutnya setelah dari alam madya ini. Nah ini. Nah selanjutnya perjalanan selanjutnya adalah fase menuju kembali kepadanya. Nah ini yang sangat menarik di sini ini. Ada satu pemahaman bahwa ajaran leluhur kita mengajarkan bahwa sebelum kita mengingat leluhur orang lain, kita harus ingat leluhur sendiri. Itu sangat-sangat benar. Menurut saya, dalam perjalanan saya maksudnya. Karena apa? Tidak akan sampai engkau kepada Tuhanmu tanpa melalui leluhurmu sendiri. Tiwas nangis getih. Ini pernyataan paling keras yang saya tulis. Yang sering mendapat protes dari berbagai pihak. Loh, ajaran apa itu? Ajaran leluhur saya. Karena saya dalam perjalanan saya menuju Suwung, saya difahamkan tidak ada orang lain yang mengantarkan kecuali leluhur kita sendiri. Jadi tiwas nangis getih sampean kabeh ingat leluhur orang lain. Kalau Anda sendiri tidak mengingat leluhur sendiri. Itu. Catat ya Mas Indra ya. Nah. katanya Romo saya itu orang mati itu tetap yang dicari pertama adalah leluhurnya. Leluhur sendiri. Lah sampean metu brejel teko rahime ibu sampean terus arep mulih lunga ning negara liya dhisik ya ora iso to Mas Indra. Ketemu pirang perkara. Sampean lahir di Indonesia. Kalau ngomong tanah suci, mana tanah suci adalah di mana ibu melahirkanmu, di mana darah ibumu tertumpah ketika melahirkanmu. Itulah tanah suci. Lah kita terlahir di Indonesia, leluhur kita di Indonesia. Ya tanah suci kita di Indonesia, bukan di tempat lain. Itu loh. Itu. Jadi kalau sampean lahir teko ibu sampean terus arep mulih teko Eropa, mulih teko Cina, mulih teko Arab, mulih teko Jepang, ya nggak bisa toh. Ketemu pirang perkara kan ngono ya. Nah, ini yang harus kita clearkan dari awal begini. Garis bawah itu. Garis bawah, garis merah ini ya. Terus kita menujunya itu kan. Bekal apa sih yang kita bawa? Ya bekal dari alam madya ini tadi. Itu perilaku baik, sabar, berkesadaran. Nah, ini yang kita pakai untuk perjalanan selanjutnya. Itu. Terus kadang-kadang orang bertanya nih, nanti selanjutnya kemana baliknya? Katanya ke surga atau ke neraka? Lah sampean pengen ke surga atau pengen ke neraka? Kan ngono ceritanya. Lah kalau saya ditanya, loh saya nggak pengen ke surga, nggak pengen ke neraka, tapi saya ingin kembali padanya. Lah repot Mas. Itu. Kalau kita masih berbicara tentang konsep surga dan neraka, ini ngapunten ini yang kita omongkan ajaran leluhur ya, kita tidak mempertentangkan dengan agama. Itu. Kalau kita masih mempertentangkan tentang satu tempat A atau B, saya nggak menyebut deh surga atau neraka, artinya kita masih bicara tentang konsep ruang tunggu. Gitu ya, paham ya? Berarti apa? Kalau memang Anda percaya dengan Sang Pencipta, nek sampean wis balik rono, sampean rajin ibadah di dunia ini rajin ibadah berbuat baik hanya karena pengen masuk ke satu tempat. Ya tempat itulah yang nanti akan sampean dapatkan. Itu kalau ngomong percayaan. Artinya begini, kalau memang yang Anda percaya itu ada tempat A dan B, tempat A ini untuk
sebagai tempat yang berpahala banyak dan tempat B ini untuk yang pendosa, maka ketika kembali ke sana Anda akan berada di tempat yang Anda tuju tadi. Tapi belum tentu di situ Anda bisa menyatu dan ditemui olehnya. Belum tentu Anda bisa menujunya, menyatu, manunggal dengannya. Karena apa yang Anda inginkan adalah Anda melakukan kebaikan karena sesuatu hal pengen berada di satu tempat, bukan pengen manunggal atau bukan ingin kembali padanya. Itu. Nek jari menungso kan gini Mas Indra. Jari Gusti, jari Tuhan, nah, Tuhan pohantu ini kan ini. Loh, kata manusia begini nih. Loh, saya ini sudah di sini sudah lama. Karena perilaku baik saya akhirnya berada di ruang ini. Tapi kenapa kok saya tidak bertemu dengan Tuhan? Gitu kan? Nah, terus Tuhan ngomong dong, loh, lah kamu kan pengen di situ. Kan sudah saya kasih tempat. Jadi sudah saya kasih tempat, ya jangan protes lagi minta aku temui atau minta ketemu saya. Wong tujuanmu di situ. Nah, walhasil Anda akan tetap berada di dalam salah satu konsep, yaitu konsep A atau tempat A atau B, itulah namanya konsep ruang tunggu. Jadi tidak akan berakhir atau belum menyatu dengannya, belum menujunya. Itu. Nah, kalau konsep leluhur kita, setelah kita sangkan atau asal muasal kita dari mana, paraning kita berada di alam madya sekarang di dunia ini, kemudian mau dumadi, mau menujunya ini, kita tidak lagi punya tendensi atau berharap suatu tempat yang indah-indah atau takut tempat yang menakutkan, enggak. Kita akan jadi apa ya bosone saiki losdol. Kita berlaku sesuatu kebaikan, ya terserah Tuhan. Mau dibalas ya monggo, ora dibalas ya ora apa-apa. Ya itulah. Nah, itu sudah wilayah prerogatif Tuhan. Bagaimana Dia akan membalas kita? Apakah tindakan kebaikan kita ini benar-benar baik menurut Tuhan, bukan hanya baik menurut manusia. Nah, itu wilayah hak prerogatif Tuhan akan menempatkan kita di mana. Tapi difahamkan kita bahwa ajaran leluhur kita adalah ketika kita mau perjalanan terakhir kita yang ditandai dengan makin melemahnya fisik kita atau makin tua ya, makin rentannya raga kita ini, kita akan menujunya. Nah, itu loh. Lah untuk menujunya ini bagaimana? Ya tadi bekal-bekal tadi yang ada. Dan kita harus tetap dalam keadaan berkesadaran dan sambung kepada leluhur kita. Nggak akan balik sampai lewat leluhur orang lain. Nah, itu yang difahamkan dari ajaran Sangkan Paraning Dumadi yang difahamkan oleh para leluhur kita. Itu Mas. Yes. Pun nggih matur sembah nuwun terkait utaran Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi. Jadi garis besar yang merah yang tebal bahwa tidak akan sampai engkau pada Tuhanmu tanpa melalui leluhurmu sendiri. Tiwas nangis getih. Ya. Oke, terima kasih.